Sinar cahaya menyinari, Kau sang pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia, semua miliknya dan kuasanya. Ada gelap dan ada terang, ada duka, ada bahagia. Bersabarlah, bersyukurlah atas nikmatnya. Sinar cahaya menyinari, Kau sang pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia, semua miliknya dan kuasanya. Ada gelap dan ada terang, ada duka, ada bahagia. Bersabarlah, bersyukurlah atas nikmatnya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan judul tujuan hidup kita adalah menjadi saksi Tuhan akan hidup baik dan muliakan Tuhan. Judulnya itu teman-teman. Jadi tujuan hidup kita harus ada tujuannya teman-teman. Jadi bukan tujuan kita itu mencari kesuksesan duniawi habis-habisan di dalam dunia ini gitu. Jadi kalau secara rohani, secara firman Tuhan, secara Tuhan inginkan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah bagaimana menjadi saksi Tuhan gitu, akan hidup baik dan muliakan Tuhan. Jadi tujuannya itu teman-teman. Banyak orang yang tidak mendalami pengenalan firman Tuhan, akhirnya ya tidak mengerti gitu apa tujuan hidup ini, nggak ngerti. Ya ujung-ujungnya yang penting nanti kita lahir, ujung-ujungnya kita meninggal gitu. Cuman sesimpel itu gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengerti firman itu justru bukan itu teman-teman. Bukan berarti kita hidup di dunia itu lahir sampai meninggal. Justru bagaimana caranya waktu hidup di dunia kita berbuat sesuatu ya untuk tujuan yang lebih kekal gitu. Nah, kekal ini cuma ada di pengenalan pengertian akan firman Tuhan teman-teman. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mengenal arti kekal itu apa gitu. Nah, kekal ini yang Tuhan maksud itu adalah kekal adalah kita hidup di alam ya di dunia yang baru gitu ya, di mana tidak ada batasan waktu teman-teman. Kalau di dunia kan fana sementara gitu. Jadi ada batas waktu 70, 80 atau 120 tahun gitu. Itu kan ada batasnya teman-teman. Tapi kalau bicara yang Tuhan maksud di kekal itu adanya di alam akhirat teman-teman. Nah, untuk menentukan di alam akhirat itu kita di posisi surga atau neraka, itu adanya penentuan saat ini teman-teman. Bagaimana caranya kita diproses hidup di dunia ini ya untuk bisa dengan tujuan masuk ke sana teman-teman, masuk ke dalam akhirat tadi gitu. Jadi sangat disayangkan teman-teman apabila orang tidak mengenal atau tidak mengerti akan belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan gitu ya, tidak mengenal atau belum mengenal firman ya, atau mungkin orang yang punya keyakinan saja gitu ya, maksudnya dari pikiran perasaan
keinginan sendiri bahwa ya Tuhan itu diimajinasikan oleh jiwanya gitu. Bahkan yang namanya firman pun diimajinasikan sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri gitu. Nah ini yang jadi akhirnya nanti takutnya nggak bisa masuk ke seperti rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Rancangan kehendak itu Tuhan itu adalah bagaimana masuk ke dalam alam kekekalan, bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat. Tidak berhenti hanya seperti target orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang punya keyakinan, percaya dan kenal Tuhan, tapi dengan cara yang kurang benar karena tidak sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Nah akhirnya yang didapat itu oleh orang-orang yang tidak atau belum mengenal atau orang punya keyakinan, ya hanya didapatkan ya soal duniawi teman-teman. Ya ujung-ujungnya paling sukses duniawi gitu. Bagaimana mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan sukses duniawi sebagai andalan, sebagai jaminan hidup mereka gitu. Padahal Tuhan bilang apa yang ada di dunia ini tidak terbawa ke akhirat teman-teman. Terus buat apa gitu kalau kita seperti itu? Ya mestinya kalau sesuai tujuan hidup kita, anggaplah kita pengen apa duniawi gitu. Ya Tuhan ada firman yang katakan bukan Tuhan tidak ngerti itu dan bukan Tuhan tidak kasihkan itu. Nah, cuman Tuhan memberikan firman, contohnya di firman yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Nah ini kan ditambah itu karena Tuhan ngerti bahwa kita itu hidup itu butuh itu gitu. Nah cuman prioritinya bukan dicari gitu. Tambahan atau susah dunia itu bukan dicari, tapi ditambahkan oleh Tuhan. Nah yang dicari itu harusnya bagaimana tentang Tuhan dan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang harus diluruskan teman-teman. Bahkan kalau di tema hari ini gitu, tujuan hidup kita adalah menjadi saksi Tuhan. Jadi bukan cuman tujuan hidup kita hanya menjadi pelaku firman gitu. Ya ini di sini dikunci harus jadi saksi Tuhan gitu, bukan pelaku firman saja. Berarti waktu menjadi saksi Tuhan adalah pasti harus melewati dulu dari menjadi pelaku gitu teman. Ya setelah menjadi pelaku firman, baru kita bisa menjadi saksi, ya saksi Tuhan tentang kehidupan kita yang membuktikan bahwa ya Tuhan itu baik dan harus memuliakan Tuhan. Nah ini kalau kaitkan dengan firman yang lain, yaitu berarti kita sudah bukan cerita menjadi pelaku firman aja, kita bukan konsumen aja teman-teman, konsumen firman aja, tapi kita sudah menjadi produsen gitu. Bagaimana kita menyaksikan, memberitakan tentang Tuhan. Nah ini kategorinya kalau bagi kita yang di marketplace atau di dunia sekuler gitu, ya ini sudah termasuk mengajarkan teman-teman. Meskipun bentuknya hanya bentuk memberitakan lewat kesaksian hidup bahwa hidup kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan ya seperti ini. Ya ujung-ujungnya kita jadi membuktikan bahwa Tuhan itu baik, kita itu juga harus jadi baik dan kita harus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pun akan muliakan kita. Nah tapi kategori yang sudah di atas melakukan firman menjadi saksi, jadi saksi Tuhan itu berarti memberitakan tentang Tuhan itu. Ini ada reward, ada hadiah di akhiratnya. Ya kita bisa jadi masuk timnya gitu, tim kerajaan sorganya, bukan cuman warga sorganya gitu. Jadi itu yang bagi yang percaya, firman katakan seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi tema pagi ini teman-teman, kita kalau ingin menjadi saksi Tuhan itu tidak cuma cukup jadi pelaku firman, tapi kita harus melangkah lebih jauh lagi. Ya kita harus menjadi ya pelaku firman dan menjadi saksi Tuhan itu dalam melakukan firman itu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman, mungkin saya baca cepat aja karena cukup panjang. Di kitab Lukas teman-teman, kitab Lukas pasal 8 ayatnya 4-18. Di sini judulnya teman-teman, perumpamaan tentang seorang penabur gitu. Judulnya ini teman-teman. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan gitu. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah ini satu umpama yang pertama seolah-olah ada diumpamakan menabur benih gitu. Nah ini jatuhnya di jalan, keinjak orang dan dimakan burung gitu. Jadi akhirnya benihnya nggak tumbuh gitu. Itu diumpama seperti itu. Yang keduanya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air gitu. Nah yang sebagian benihnya jatuh di batu, ya tumbuh sebentar, tapi
setelah tumbuh ya sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ya menjadi kering karena tidak mendapat air, mati juga benihnya teman-teman. Selanjutnya lagi sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi akhirnya semak itu malah makanin makanannya si benih gitu, akhirnya benihnya malah nggak hidup gitu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksudnya perumpamaan itu gitu. Lalu ia menjawab, kepadamu diberikannya untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihatnya, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah ini teman-teman camkan di ayat 10 teman-teman. Jadi kalau kita bisa dekat dengan Roh Tuhan, kalau kita bisa hidupkan Roh Tuhan, dan kita juga tahu mengenal mengerti akan firman Tuhan. Nah ini Tuhan katakan bahwa kepada orang-orang seperti ini yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, yang kepada orang yang menghidupkan Roh Tuhan, yaitu mengetahui rahasia kerajaan Allah gitu. Jadi rahasianya Tuhan orang-orang seperti ini tahu teman-teman. Nah berarti coba kita koreksi diri, kalau kita belum tahu ya berarti kita mesti belajar bagaimana belajar lebih untuk mengenal mengerti firman Tuhan, dan belajar lebih untuk berani menghidupkan Roh Tuhan supaya kita mengerti dan berani melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita dalam posisi seperti ini, firman Tuhan di ayat 10 katakan begitu, kita akan terbuka gitu, rahasia yang dari Tuhan itu terbuka buat pribadi kita gitu. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah gitu. Jadi Tuhan firman Tuhan umpamakan cerita benih itu adalah, ya benih ini adalah firman Allah gitu. Jadi firman Allah itu bisa mati karena mati di jalan terinjak dan dimakan burung, ya bisa mati juga karena tumbuhnya hanya di batu kurang air gitu, ya bisa mati juga karena terhimpit semak gitu. Ya ini yang firman Tuhan ingatkan seperti itu gitu. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah itu contohnya gitu, yang jatuh di jalan diambil sama si iblis katanya gitu. Nah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad gitu. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah ini yang nomor 14 itu rasanya umum teman. Banyak orang yang begitu gitu, yang karena kekhawatiran menjalani hidup, ya takut soal kekayaan, nggak pegang kekayaan, atau kok nggak menikmati hidup gitu. Nah ini rasanya yang ayat 14 itu banyak teman-teman, banyak yang ngalami seperti itu. Jadi kadang-kadang firman Tuhan jadi nggak interest gitu, nggak menarik gitu, karena sangat mengkhawatirkan, ya takut yang tadi, takut ngadepin hidup, takut soal kekayaan, takut nggak bisa menikmati hidup gitu. Itu yang 14 kayaknya lebih banyak teman-teman. Nah yang ayat 15-nya yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Ini orang yang taat melakukan firman gitu teman-teman, kalau intinya yang jatuh di tanah baik gitu. Nah kalau cerita terkait dengan yang ayat 16, 17, 18 yang ini diumpamakan perumpamaan tentang pelita. Berarti bagaimana caranya firman Allah itu menjadi terang gitu. Nah ini saya bacakan coba teman-teman. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihatnya. Jadi kalau kita udah mendengar terang firman Tuhan gitu, harusnya kita bukan sembunyi teman-teman. Kita harus tampil untuk memberi terang kepada sesama kita gitu. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Apabila disembunyikannya berarti tidak ada maksudnya tidak ada apa-apa gitu. Jadi tidak akan diketahui orang, tidak akan diumumkan ya, karena tersembunyi dan tidak nyata gitu. Nah ini kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, ya langkah berikutnya kuncinya yang mesti menyaksikan dan bagaimana memberitakan. Jadi bagaimana menyatakan itu kan, menyatakan akan firman Tuhan, bagaimana supaya mereka orang-orang tahu dan diumumkan oleh kita gitu.
Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau kita tidak kita mengenal mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak berani melakukannya, teman-teman, tidak berani mengajarkan, memberitakan firman Tuhan, ya kata firman Tuhan ya akan diambil gitu, akan diambil kembali gitu. Jadi sia-sia aja gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 18 teman-teman. Nah, ini saya coba cross teman-teman dengan yang di kitab Matius teman-teman. Ini nyambung gitu ceritanya. Kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayatnya 1 sampai 16. Saya baca cepat lagi juga gitu. Ini di sini kalau kita bicara di kitab Matius dari 1 sampai 16 teman-teman. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, ini kan belum apa-apa udah nyeleneh nih teman-teman ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Pada umumnya orang dunia kan kebalik teman-teman. Kalau memang kaya, kalau miskin kalau miskinnya tidak berbahagia gitu. Nah, ini ceritanya kan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti kan di hadapan Allah ya tidak di hadapan Allah boleh aja realitanya kaya gitu. Tapi kalau di hadapan Allah ya tetap miskin gitu. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Jadi jangan sombong gitu kan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini firman Tuhan kebalik-balik begini biasanya teman-teman. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Biasanya kalau di dunia lemah lembut malah diinjak-injak orang gitu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apa iya gitu? Ya dipuaskan oleh karena lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukannya secara itu mestinya secara materi, secara hal-hal duniawi gitu. Ya ini firman katakan gitu. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, teman-teman coba simak teman. Kalau kita simpulkan kita pengen melakukan firman, di sini di ayat 10 dan 11 itu sudah kita akan berhadapan dengan hal-hal sedemikian gitu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti waktu kita mengenal, mengerti dan melakukan kebenaran akan ada konsekuensi dianiaya teman-teman. Nah, ini teman-teman sadar tidak gitu bahwa menjadi pelaku firman adalah ada konsekuensi dianiaya oleh dunia gitu, oleh iblis mungkin sekalian gitu. Nah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga gitu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi maksudnya kebenaran firman Tuhan itu adalah yang pemilik surga gitu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan kepada segala kejahatan. Jadi kalau orang yang karena firman Tuhan ya kita dianiaya dan difitnah ya tentang kejahatan ya kita harus berbahagia katanya gitu teman. Jadi konsekuensi mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan ya seperti ini teman-teman. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu gitu. Nah, ini di firman 12-nya malah nyatakan itu teman-teman. Itu cerita ucapan bahagia gitu yang kadang-kadang kebalik-balik dengan bahagianya dunia teman-teman. Nah, kalau dilanjutkan ke paragraf berikutnya, di sini dikatakan firman Tuhan katakan ada garam dunia dan terang dunia. Nah, ini nyambung teman-teman dengan yang tadi dibaca di kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 18. Nah, ini di sini cuman di sana diumpamakannya garam segala macam pelita. Nah, kalau di sini garam dunia dan terang dunia, bukan pelita tapi garam dunia dan terang dunia. Kalau yang tadi kan lebih bicara pelita gitu. Pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian sehingga jadi terang. Nah, ini sama dengan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan gitu? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu gitu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini judul temanya hari ini saya ambil dari sini teman-teman. Jadi saya ambil dari kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayatnya ayat 16 gitu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan yang di sorga gitu. Nah, ini saya bikin jadi tema. Tujuan hidup kita adalah menjadi saksi Tuhan ya, akan hidup baik dan memuliakan Tuhan itu. Jadi saya ambil dari ayat 16-nya teman-teman. Nah, ini saya udah bacakan teman-teman. Dua-duanya saya udah bacakan di kitab Lukas 8 ayat 4:18 sudah, dan di kitab Matius pasal 5 ayat 1:16 juga sudah. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman, apa yang terjadi di draft saya gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan tidaklah cukup jika tidak sampai kita lakukan gitu. Bahkan tidak diberitakan melalui kesaksian hidup kita kepada sesama. Jadi teman-teman, banyak teman-teman orang yang ya kelompoknya banyak teman-teman. Ada kelompok yang tidak atau belum mengenal Tuhan atau firman Tuhan. Ada orang kelompok yang orang yang punya keyakinan, sudah percaya Tuhan dan sudah mengenal firman Tuhan, tapi secara jiwa dia gitu, jiwa mereka. Berarti kan orang-orang yang punya keyakinan, kalau saya sebut orang punya keyakinan, atau mungkin orang yang rohani tapi duniawi gitu. Nah, ini kelompok keduanya. Yang ketiganya sebenarnya orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan teman. Jadi bolak-balik ngebahasnya teori aja, teori-teori soal firman gitu, karena tidak berani melakukan. Nah, ada kelompok keempat, orang yang memang berani gitu, jadi mengenal mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan. Nah, yang kelompok empat ini teman-teman, orang yang mengenal mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, ini yang tadi dikatakan bukan hanya sebatas awal-awal boleh awal-awal hanya sebagai pelaku firman, tapi nanti ujung-ujungnya itu harus bersaksi teman-teman. Kalau cerita mentor rohani ceritanya lain, dia bagaimana mengajarkan teori rohani gitu. Tapi bagi kita yang ada di marketplace, ada di dunia sekuler, ya kita firman Tuhan minta untuk kita bersaksi gitu. Ya bukan cuma sekedar melakukan firman aja, tapi juga kita bersaksi. Nah, kalau di bahasa dunianya gitu, kalau kita makanin firman terus gitu, sebagai mengenal mengerti akan firman, kan disebutnya kita konsumen firman gitu. Jadi kita perlu firman terus gitu. Nah, Tuhan pengen sekali waktu setelah kita penuh gitu ya, untuk dari konsumen firman itu, bagaimana kita menyaksikan gitu, memberitakan, menjadi terang gitu ya, bagaimana ya itu menceritakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan. Nah, waktu kita sudah menjadi fungsi itu, ya berarti ya kita berbuat lebih baik dan muliakan Tuhan, dan sekaligus juga teman-teman, ya kita jadi produsen gitu kan, bukan konsumen lagi. Kita jadi menghasilkan firman yang kita bagikan teman-teman yang lain, bagikan ke sesama yang lain gitu. Nah, firman Tuhan menghendaki seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita sudah bisa menjadi pelaku firman tapi kita berhenti gitu, kan sayang gitu. Ya, alangkah baiknya kita setelah menjadi pelaku firman yang melangkah lebih lanjut ya menjadi saksi gitu. Itu maksudnya gitu teman-teman. Jadi jangan cuma berhenti di kelompok satu itu kan, jangan sampai istilahnya tidak atau belum kenal. Kedua, jangan berhenti cuma di keyakinan. Ketiga, jangan berhenti cuma mengenal mengerti tapi nggak melakukan. Nah, ini mesti keempat nih, harus berani mengenal mengerti dan melakukan firman Tuhan sehingga sampai bisa menyaksikan gitu. Pada umumnya kita akan bimbang dan ragu saat kita makin kenal dan mengerti firman, di mana perintah dan peraturannya sangat berbeda apa yang duniawi kehendaki gitu. Sehingga timbul pikiran dan perasaan terhimpit gitu oleh khawatir sukses hidup, ya tidak punya andalan karena tidak punya kekayaan, serta ya harus melepaskan kenikmatan hidup duniawi gitu. Nah, ini yang akan terjadi teman-teman. Jadi saya yang jelas pasti saya merasakan ini gitu. Ya saya pikir saya merasakan gitu. Saya kok jadi begini ya, nanti jadi kalau saya menjadi pelaku firman, jadi saya akan ada konsekuensi seperti ini gitu. Nah, ini kan
bener balik lagi kan tergantung saya gitu, tergantung teman-teman mau dilanjut atau tidak gitu. Ya kalau kita bicara kita sudah mengenal mengerti firman Tuhan tapi tidak berani menjadi pelaku firman, ya berarti kita kena kelompok yang ketiga teman-teman. Nah ini saya dalam kondisi seperti itu gitu, bagaimana caranya ya, apa dilanjut atau tidak gitu. Nah ini pasti timbul kebimbang keraguan, dan saya pikir mungkin kalau kita berani fair gitu ya sampai kita meninggal juga rasanya perasaan bimbang, ragu, galau semacam ini pasti ada terus teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan tidak matikan daging kita gitu. Jadi ya mestinya wajar-wajar aja ya, kembali lagi ya kita mesti minta kasih karunia Tuhan supaya kita dikuatkan gitu. Jadi tetap kita harus mau terus jadi pelaku firman ya di kelompok 4 tadi. Jangan kita sudah mengerti akan firman Tuhan berhenti di kelompok 3. Kalau kelompok 3 jadi nggak berani jadi pelaku. Kenapa ya? Karena ngerasa terhimpit beban tadi, pikiran, perasaan, kehendak tadi gitu teman. Ya takut nantinya hidupnya nggak madesu, masa depan suram, ya bisa takut juga karena nanti kekayaannya gimana gitu, nggak bisa maksimal, ya bagaimana menikmati dunia jadi udah nggak bisa gitu. Ada khawatir itu teman-teman. Ini ya teman-teman harus apa, tahu dan sadar, karena saya alamin itu teman-teman. Nah cerita Abraham, Nabi Abraham itu ya, tinggalkan Ur Kasdim juga akan alami kebimbangan dan keraguan, harusnya seperti itu gitu. Mungkin kalau ketemu Nabi Abraham kita bisa nanya, apa Nabi Abraham mengalami itu enggak gitu. Tapi kalau saya jadi Nabi Abraham, rasanya saya akan seperti itu gitu. Jadi kalau saya umpamakan cerita Nabi Abraham itu tinggalkan Ur Kasdim juga akan alami kebimbangan dan keraguan ini, karena Abraham tinggalkan Ur Kasdim tanpa tahu loh apa yang akan terjadi, dan tanpa rencana dan perhitungan dagang atau usahanya nanti bagaimana, serta tanpa persiapan untuk dapat hidup dengan apa ya, dengan nyaman ya. Semua hanya Abraham taruhkan pada iman gitu, iman dan pengharapan, serta ya karena mengasihi Tuhan gitu, dalam bentuk taat melakukan secara total apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Waktu itu kan nggak ada kitab suci teman, berarti kan hubungannya kan antara roh Tuhan dengan Abraham gitu, dengan rohnya Abraham gitu, nggak ada pegangan. Kalau zaman sekarang kita udah bisa baca kitab suci, mestinya beban moral kita lebih ringan daripada Abraham gitu. Kalau Abraham lebih susah lagi gitu teman-teman. Kita belum tentu bisa seperti Abraham, dan nggak setiap hari kita ngerti Tuhan berkata apa kok. Jadi pasti penuh perkiraan semua. Ya Nabi Abraham hebat banget gitu. Dia bisa punya iman, dia punya pengharapan hanya kepada Tuhan, dan dia benar-benar taat mengasihi Tuhan dalam bentuk ketaatan melakukan firman Tuhan. Ini yang kita mesti belajar dari Nabi Abraham seperti ini teman. Kita yang udah punya kitab suci aja kadang-kadang kita masih ragu banget gitu. Padahal udah jelas ya janji-janji Tuhan itu nyata gitu kan, perintah peraturan Tuhan udah nyata. Rancangan kehendak Tuhan juga udah nyata gitu, karena kita baca dari kitab suci. Tapi kalau zamannya Nabi Abraham kan tidak, zamannya Nabi Ayub gitu kan nggak ada sebenarnya, nggak ada kitab suci. Apa yang dipegang gitu? Yang penting roh Tuhan. Nah roh Tuhan itu sekali-kali aja kan, nggak tiap hari seperti kita hari ini gitu. Kita tiap hari bisa bicara, mau baca firman Tuhan mau berapa jam juga nggak ada yang melarang gitu. Ya kita mau ngobrol sama roh Tuhan di dalam roh kita berapa jam juga nggak ada yang melarang gitu. Tapi kalau waktu zamannya Nabi Abraham, Nabi Ayub kayaknya nggak semudah zaman kita teman-teman. Melakukan firman Tuhan akan alami banyak aniaya, tetapi firman katakan ini di kitab Matius pasal 5 ayat 12 gitu, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar ya di surga gitu, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu gitu. Jadi jangan aneh teman-teman, kalau kita coba mengenali lebih dalam dan mengerti lebih dalam serta melakukan gitu, lebih berani melakukan firman ya ngalamin aniaya itu nggak aneh gitu. Kata firman Tuhan katakan di kitab Matius pasal 5:12, memang dari dulu udah begitu. Zaman nabi-nabi juga udah begitu gitu. Jadi nggak aneh, memang ya konsekuensinya seperti itu gitu. Nah, bagi Tuhan kita adalah garam dunia dan terang dunia yang tidak mungkin tersembunyi untuk membuat perubahan dan menjadi terang bagi semua orang. Nah kalau bicara dari sisi firman Tuhan, dari perintah Tuhan itu, ya itu kita ini adalah harusnya garam dunia teman-teman.
Kita ini adalah terang dunia gitu. Nah, cuman kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita nggak ngerti bahwa Tuhan mengendaki kita sebagai garam dunia dan terang dunia itu nggak mengerti gitu. Kalau bicara garam dunia, berarti kan Tuhan pengen kita ini ada artinya loh, ya membawa rasa ke sesama kita. Sama aja teman-teman, kalau kita makan tanpa garam juga gimana sih rasanya gitu? Kan jadi nggak keruan semua gitu. Nah ini sama dengan bagaimana hidup kita itu sebagai garam dunia itu pengennya Tuhan seperti itu, yang membawa perubahan bagi sesama kita, bagi semua orang gitu. Ya supaya ya orang yang mengenal kebenaran yang Tuhan inginkan. Itu cerita garam dunia dan terang dunia yang membawa terang gitu. Ya bagaimana kita menjadi terang bagi sesama kita atau bagi semua orang supaya ya hal-hal perintah peraturan Tuhan itu jangan tersembunyi teman-teman. Jadi semua orang itu harus mengerti akan firman Tuhan, akan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Dan semua orang itu harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini tugas kita sebagai selain pelaku firman, firman Tuhan minta agar kita menjadi garam dunia dan terang dunia, menjadi pelita. Kalau cerita di kitab yang lain kan ceritanya gitu, bagaimana menjadi pelita gitu. Nah kalau ini jadi garam dunia dan terang dunia gitu, maksudnya gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita menjadi garam dunia untuk mengadakan transformasi perubahan kepada sesama kita, bagaimana hidup dengan lebih benar gitu sesuai firman Tuhan, dan terang dunia itu ya menjadi saksi gitu, apa yang kita alamin ini seperti ini gitu. Nah ini harus teman-teman, jadi sekali lagi tidak berhenti cuman menjadi pelaku firman aja, coba usahakan kita menjadi saksi Tuhan gitu. Nah kita harus menjadi saksi hidup Tuhan supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan kita yang di surga itu loh. Nah hal seperti inilah yang telah dilakukan Yesus. Yesus lakukan itu teman-teman. Yesus itu lakukan di dunia sebagai sulung gitu, sulung dari antara kita yang terpilih ini, ya kita yang tergerak untuk menjadi pelaku firman dan menjadi saksi gitu, saksi hidup akan Tuhan akan melalui firman Tuhannya ini gitu. Nah ini kembali lagi ya kalau kita menyimak menjadi saksi Tuhan itu ya kurang lebih kita bisa lihat perjalanan hidupnya Yesus gitu. Ya Yesus ngalami seperti itu gitu ya. Hampir hidupnya bukan dengan parameter panutan duniawi, keberhasilan duniawi atau kesuksesan duniawi, tapi lebih lari ke kalau kita pelajari itu lebih banyak menderitanya teman-teman, lebih banyak menderitanya daripada senengnya gitu. Sampai rumah pun nggak ada ya, sampai cerita ada cerita rubah yang punya liang gitu kan, dia nggak punya burung, punya sarang, dia nggak, sampai cerita begitu loh ya. Tapi yang konyol, kenapa orang dunia kok mengasumsinya kebalik gitu ya? Kalau ikut Yesus berarti ya ikut firman Tuhan berarti ya harus sukses duniawinya. Nah ini kan kebalik-balik nggak keruan benar. Ya kenapa jadi seolah-olah kalau kita bicara sukses ya kita berarti berterima kasih ke Tuhan gitu kan. Kalau kita gagal hidup di dunia ini, gagal secara duniawi ya kita mutung gitu. Nah sebenarnya kalau kita mengerti akan firman Tuhan, perjalanan Yesus di dalam firman Tuhan itu nggak ada cerita sukses duniawinya gitu, hampir nggak ada gitu loh. Ya semua parameternya adalah dengan derita gitu, bahkan sampai wafat disalibkan gitu, bukan cerita jadi raja atau jadi kaisar gitu, ya mati disalib gitu loh. Nah sedangkan kalau orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan seolah-olah mengharapkan ya harusnya menang gitu loh. Ya Yesus itu harus menang, bukan mati disalib gitu. Termasuk saya loh teman-teman. Waktu awalnya saya berpikir begitu sebelum saya mengerti firman. Kenapa kok menang tapi mati gitu? Kenapa mesti mati disalib gitu? Nah tapi kan setelah kita mengerti akan firman Tuhan, ya hitungannya Yesus, hitungannya Tuhan Allah gitu. Ya memang lebih menguntungkan kalau Yesus mati di kayu salib gitu. Ya. Satu, bisa dibangkitkan balik oleh Tuhan Allah gitu Yesusnya. Kedua, waktu Yesus mati di kayu salib gitu, itu Roh Kudus yang Tuhan Allah beri kepada Yesus itu akhirnya dispreading gitu, dibagi semua orang gitu.
bukan cuma agama Nasrani itu, benar-benar. Kalau bicara teoritis, yang namanya roh itu dibagiin semua orang, lepas agamanya apapun juga gitu. Nah, tinggal problemnya, ada orang percaya bahwa memang ada roh Tuhan, ada yang tidak percaya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, teman-teman. Tapi kalau bicara dari sisi Tuhan Allah gitu, Tuhan Allah itu memberikan roh Tuhan itu kepada semua orang, semua agama gitu. Terserah, tinggal kitanya bisa meyakini bahwa ada roh Tuhan enggak, dan bisa enggak teman-teman menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Ya kembali lagi gitu, untuk menghidupkan roh Tuhan dalam kita itu ya butuh mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu, teman-teman. Setelah mengerti firman Tuhan, nanti akan tahu bahwa di dalam kita ini tidak terdiri cuma dari tubuh jiwa, tapi ada rohnya. Dan setelah kita ada tahu rohnya, kita setelah mengenal mengerti lebih dalam lagi akan tahu bahwa ada roh ini adalah baitnya, rumahnya, rohnya Tuhan di dalam kita. Jadi Tuhan Allah menempatkan Tuhan Allah sebagai bentuk roh Tuhan di dalam roh kita, teman-teman. Apa bukan hebat banget gitu? Apa bukan eksklusif banget gitu? Nah, ini yang kadang-kadang ada teman-teman yang tidak tahu gitu ya, atau ada teman-teman yang tahu tapi tidak dihidupkan gitu ya. Ini macam-macam, teman-teman. Cuma kalau menurut saya, kalau dari sisi Nasrani jelas gitu, di Alkitab jelas dikatakan seperti itu, bahwa semua manusia itu memiliki roh Tuhan gitu. Tinggal masalahnya orang itu tahu enggak, orang itu mengenal mengerti tidak, orang itu menghidupkan roh Tuhan enggak di dalam situ gitu. Yang jelas kalau bicara dari kenapa Yesus harus mati di kayu salib, ya karena itu, teman-teman. Karena satu Roh Kudus yang di dalam Yesus, yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus itu akhirnya splitting gitu ya, mecah ke semua manusia gitu. Manusia yang tahu, mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan manusia yang menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Nah, ini kalau waktu kita kembali ke kita ingin menyaksikan gitu ya, bukan cuma pelaku firman jelas kita harus punya roh Tuhan, teman. Harus punya roh Tuhan untuk bisa mengenal mengerti aja butuh roh Tuhan gitu. Mengenal mengerti firman Tuhan butuh roh Tuhan. Untuk mampu melakukan firman Tuhan nggak butuh roh Tuhan. Nah, apalagi untuk menyaksikan, teman. Untuk menyaksikan firman Tuhan yang jelas butuh roh Tuhan gitu. Kalau tanpa ada roh Tuhan, kita nggak mungkin berani bersaksi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan penjelasan ini bisa jelas. Jadi tujuan hidup kita, balik lagi, adalah tidak cukup hanya menjadi pelaku firman, tapi kita diharapkan menjadi saksi gitu, saksi kehidupan kita bersama Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kebaikan dan kemuliaan Tuhan itu nyata bagi sesama kita semua. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.